Hari itu, Madinah terasa berbeda. Udara lebih sunyi, dan cahaya matahari seolah meredup. Seperti langit sedang menahan sesuatu, para sahabat mulai merasakan bahwa detik-detik besar sedang mendekat. Tetapi tidak ada yang benar-benar siap menghadapi kenyataan itu. Riwayat menyebutkan, di atas langit Madinah, para malaikat berkumpul bukan untuk perang, bukan untuk kemenangan, tetapi untuk menyaksikan momen paling menggetarkan dalam sejarah manusia. Saat tubuh Nabi semakin lemah, dunia seperti berhenti bernafas, dan pada detik ketika ruh beliau perlahan terlepas, langit dikisahkan ikut menangis. Inilah hari ketika semesta berduka, dan para malaikat meneteskan air mata menyambut kepergian manusia paling mulia. Sebelumnya, bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga rezekinya lancar. Amin. Hari itu, Madinah tampak seperti biasa dari kejauhan. Tetapi siapapun yang berada di dalam kota merasakan suasana berbeda yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Udara terasa lebih pelan, seolah seluruh alam sedang memperhatikan sesuatu yang belum terjadi. Para sahabat yang biasa melihat Nabi tersenyum dan berjalan bersama mereka mulai menyadari perubahan kecil dalam langkah dan wajah beliau. Tidak ada kata yang diucapkan, tetapi setiap orang yang melihat pasti merasakan sesuatu yang menggetarkan hati. Seolah sebuah bab besar dalam kehidupan mereka perlahan mendekati halaman terakhir. Perubahan itu sebenarnya tidak datang tiba-tiba. Beberapa hari sebelumnya, Nabi masih ikut salat bersama umat, meski dengan tubuh yang tampak semakin lemah. Namun hari itu, saat beliau keluar, sorot matanya mengandung ketenangan yang jauh lebih mendalam daripada biasanya. Para sahabat yang melihatnya justru merasa hati mereka semakin berat. Seakan ketenangan itu adalah isyarat bahwa ada sesuatu yang hendak beliau sampaikan melalui diamnya. Langkah-langkah kecil beliau terasa seperti pesan bahwa kehidupan telah mengajarkan semua yang perlu diajarkan dan waktunya mendekat. Para sahabat mulai berkumpul satu persatu. Tidak ada yang memanggil, tidak ada yang memerintahkan. Mereka datang dengan perasaan yang sama gelisah, tetapi juga pasrah. Banyak di antara mereka berdiri di halaman rumah Nabi, menatap pintu dengan harapan dan kecemasan bercampur menjadi satu. Tidak ada peperangan hari itu. Tidak ada ancaman dari luar. Namun hati semua orang dipenuhi kecemasan yang lebih besar daripada ketika menghadapi musuh di medan perang. Mereka tahu Nabi mulai melemah, tetapi tidak seorang pun ingin menerima bahwa hari-hari bersama beliau mungkin mendekati akhir. Ketika mendengar bahwa Nabi ingin ditemani beberapa sahabat dekat, suasana menjadi semakin tenang, tetapi juga penuh harap. Mereka masuk dengan hati-hati, seolah tidak ingin mengganggu ketentraman yang menyelimuti ruangan. Nabi memandang mereka dengan lembut, pandangan yang selalu membuat siapapun merasa dicintai dan dihargai. Tidak ada perintah panjang, tidak ada nasihat rumit, hanya senyum tipis dan mata yang penuh kasih. Itulah momen yang membuat banyak sahabat menundukkan kepala, bukan karena takut, tetapi karena tidak sanggup menahan rasa haru. Di luar, Madinah yang biasa ramai menjadi sunyi. Orang-orang mulai menahan napas setiap kali ada kabar kecil keluar dari rumah Nabi. Ada yang berdoa, ada yang menangis diam-diam, ada pula yang hanya duduk menunggu sambil meremas tangan mereka sendiri. Kota itu seolah berubah menjadi satu hati yang berdetak lambat. Semua menunggu, semua berharap ada keajaiban. Meski mereka tahu takdir selalu berjalan sesuai kehendak Tuhan. Dan di tengah semua itu, Nabi tetap menunjukkan ketenangan yang tak pernah pudar. Meski tubuhnya semakin lemah, sorot matanya tetap jernih dan damai, seolah beliau sedang mempersiapkan umat untuk menghadapi dunia tanpa kehadirannya secara fisik. Hari itu, Madinah tidak hanya menjadi kota suci, ia menjadi saksi dari babak terakhir kehidupan seseorang yang telah mengubah jalan sejarah dan menjadi tempat di mana sebuah perjalanan agung perlahan mendekati akhirnya. Seiring berjalannya hari, kabar tentang kondisi Nabi yang semakin melemah menyebar perlahan dari mulut ke mulut. Tidak ada pengumuman resmi, tetapi setiap orang yang melihat wajah para sahabat dekat langsung memahami bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Jalan-jalan Madinah mulai dipenuhi orang yang berjalan lebih cepat dari biasanya. Sebagian berhenti untuk bertanya, sebagian lagi hanya diam sambil menundukkan kepala. Gelisah itu menjalar seperti angin yang membawa berita tak bernama. Tak ada yang diucapkan, namun semua orang merasakan berat yang sama di dada mereka. Rumah Nabi pun mulai dikelilingi oleh para sahabat yang datang dalam diam. Mereka tidak berani masuk tanpa izin, tetapi mereka enggan pergi terlalu jauh. Ada yang duduk sambil memeluk lutut,
Ada yang berdiri dengan tangan terlipat menahan guncangan hati. Mereka tidak ingin mengganggu, tetapi mereka juga tidak ingin melewatkan satu detik pun dari detik-detik yang mungkin menjadi sangat berharga. Suasana itu menciptakan satu lingkaran besar dari harapan dan kecemasan, menyatu dalam hening yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Di dalam rumah, suasana juga tidak jauh berbeda. Para sahabat yang lebih dekat dengan Nabi berusaha tetap tegar, meski wajah mereka tak bisa sepenuhnya menyembunyikan kecemasan. Mereka berbisik satu sama lain, memberi kekuatan. Namun setiap kali pandangan mereka kembali ke arah kamar Nabi, hati mereka kembali melemah. Beberapa dari mereka mengingat perjalanan panjang yang telah mereka lalui bersama beliau, perjuangan, pengorbanan, dan kasih sayang yang tak pernah berhenti tercurah. Semua kenangan itu mendadak terasa begitu dekat, sekaligus begitu jauh. Di luar rumah, anak-anak yang biasanya berlari-lari, kini hanya berdiri dekat orang tua mereka. Merasa sesuatu yang tidak mereka mengerti tengah terjadi. Orang-orang tua menatap langit, seolah berusaha mencari jawaban dari tanda-tanda yang mungkin ada di sana. Bahkan hewan-hewan di sekitar rumah pun terasa lebih tenang, seakan alam pun ikut merasakan perubahan besar yang menuju puncaknya. Madinah menjadi kota yang mendengarkan, menunggu, dan berdoa dalam satu tarikan napas panjang. Meski demikian, sebagian sahabat mencoba menguatkan diri dengan tetap melakukan kegiatan seperti biasa. Mereka berusaha menjaga ketertiban, memastikan kebutuhan warga tetap terpenuhi, dan mengatur agar tidak terjadi keributan di sekitar rumah Nabi. Namun semua usaha itu tetap tidak mampu menyembunyikan bayangan gelisah di mata mereka. Mereka tahu bahwa Madinah tidak pernah menghadapi hari seperti ini sebelumnya, dan mungkin tidak akan pernah lagi mengalaminya di masa mendatang. Di antara keramaian yang hening itu, beberapa orang mulai menangis pelan tanpa suara. Mereka memikirkan bagaimana kehidupan akan berjalan tanpa kehadiran Nabi yang selama ini menjadi cahaya dan penuntun umat. Hati mereka dipenuhi rasa takut kehilangan, tetapi juga perasaan bersalah karena tak mampu melakukan apapun untuk mencegah takdir. Namun meski perasaan itu berat, tidak satupun dari mereka meninggalkan tempat itu. Mereka memilih tetap berada di sana, menunggu dengan penuh harap agar Allah masih memberikan waktu. Ketika matahari mulai condong, kecemasan itu berubah menjadi kenyataan yang semakin sulit ditolak. Para sahabat saling memandang, menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan babak akhir dari perjalanan manusia paling mulia. Dan hari itu, Madinah tidak hanya menjadi kota yang gelisah, ia menjadi saksi bagi hati-hati yang berusaha menerima kenyataan, meski seluruh diri mereka menolak untuk percaya. Hari itu, ketika cahaya matahari mulai masuk dengan lembut ke dalam rumah Nabi, suasana ruangan terisi oleh ketenangan yang sulit dijelaskan. Meskipun kondisi fisiknya semakin melemah, Nabi tetap menyambut siapapun yang datang dengan senyum yang menenteramkan. Seolah-olah beliau ingin menunjukkan bahwa ketenangan harus menjadi bagian terakhir yang mereka ingat dari dirinya. Para sahabat yang berada di sekelilingnya merasakan bahwa senyum itu bukan hanya untuk meneguhkan hati mereka, tetapi juga seakan menjadi isyarat bahwa perjalanan panjang beliau hampir mencapai garis akhir. Di tengah keheningan itu, Nabi memanggil beberapa sahabat dekat untuk mendekat. Mereka melangkah perlahan, takut membuat suara yang dapat mengusik ketenangan beliau. Ketika mereka duduk di sisi beliau, Nabi menyampaikan kata-kata lembut yang terasa seperti cahaya yang menembus ke dalam hati mereka. Beliau tidak berbicara panjang, namun setiap kata mengandung makna yang dalam. Beliau meminta mereka untuk tetap bersatu, menjaga umat, dan tidak terpecah oleh hal-hal yang dapat melemahkan persaudaraan. Kata-kata itu mengalir pelan, namun mengisi ruangan seperti angin sejuk yang menyentuh relung jiwa. Para sahabat menyimak dengan mata berkaca-kaca. Mereka berusaha menahan air mata agar suasana tetap tenang. Meski dada mereka terasa sesak oleh beratnya kenyataan yang mulai mereka terima. Ada yang menundukkan kepala, ada pula yang menggenggam tangan mereka sendiri, berusaha mengumpulkan keberanian. Dalam hati mereka masing-masing terlintas kilasan perjalanan hidup bersama Nabi, pengorbanan, perjuangan, dan kasih sayang yang tak pernah berhenti diberikan. Semua itu membuat mereka semakin sulit menerima bahwa momen perpisahan mungkin sudah sangat dekat. Di luar ruangan, suara-suara yang biasanya terdengar ramai kini menghilang sepenuhnya. Orang-orang yang menunggu di sekitar rumah Nabi seperti terdiam dalam waktu yang berjalan lambat. Mereka tahu bahwa ada sesuatu yang luar biasa sedang dipersiapkan di dalam. Mereka menunggu dengan penuh harap, sembari berdoa agar kesehatan Nabi membaik. Namun di sisi lain,
mereka juga berusaha mempersiapkan hati untuk kemungkinan yang paling berat. Setiap orang merasakan ada ketenangan besar yang turun, seperti angin lembut yang mengusap seluruh kota. Ketika Nabi selesai berbicara, suasana di dalam ruangan kembali hening. Para sahabat merasa kata-kata itu menancap dalam hati mereka, membawa pesan yang akan terus mereka jaga selama hidup. Salah satu dari mereka mengusap air mata diam-diam, takut terlihat lemah di depan Nabi. Namun hati mereka seakan pecah menahan duka. Mereka menyadari bahwa kota itu bukan sekadar nasihat biasa. Itu adalah penutup yang penuh kasih dari seseorang yang telah memimpin mereka dengan cahaya dan keteguhan luar biasa. Pelan-pelan, Nabi menutup mata sejenak, seakan ingin mengumpulkan tenaga. Para sahabat saling menatap, berusaha membaca isyarat dari keheningan itu. Meski tak ada kata yang diucapkan lagi, ketenangan yang menyelimuti ruangan memberikan perasaan yang sangat mendalam. Seolah Nabi ingin memastikan bahwa perpisahan nanti akan dihadapi dengan sabar dan penuh keteguhan. Dan meskipun hati para sahabat penuh dengan rasa takut kehilangan, mereka tahu bahwa pesan terakhir ini akan menjadi bekal yang tak ternilai ketika mereka harus melanjutkan perjalanan tanpa kehadiran beliau secara fisik. Hari itu, ruangan kecil itu menjadi tempat berkumpulnya cinta, ketenangan, dan perpisahan yang belum diucapkan. Madinah mungkin sedang gelisah, tetapi di dalam rumah Nabi, ketenangan itu terasa begitu jelas. Sebuah ketenangan yang akan tetap hidup di hati setiap orang yang menyaksikannya. Hari-hari itu, Madinah terasa berbeda bagi siapa saja yang memandang langit. Warna biru yang biasanya terang, kini tampak lebih pucat, seolah kehilangan cahayanya. Beberapa sahabat yang keluar untuk mengambil udara segar merasakan hawa yang tidak biasa. Tidak panas, tidak dingin, hanya seperti ada beban yang menggantung di udara. Perubahan itu tidak dijelaskan dengan kata-kata, tetapi hati setiap orang merasakan pertanda yang sulit disangkal. Seolah langit sedang mempersiapkan diri menghadapi sesuatu yang lebih besar dari apapun yang pernah dialami manusia. Di tengah kegelisahan itu, beberapa sahabat mulai memperhatikan bahwa burung-burung terbang dengan pola yang tidak biasa. Mereka tampak melayang lebih rendah, bergerak perlahan, seakan langit menahan mereka dari terbang bebas. Bahkan angin yang biasanya bertiup lembut, kini terasa berhenti pada waktu-waktu tertentu, menciptakan keheningan yang membawa rasa khawatir dalam hati. Para sahabat saling bertukar pandang, mencoba mencari penjelasan, tetapi tidak ada yang mampu menguraikan apa yang sedang terjadi. Yang mereka tahu hanyalah bahwa alam seperti sedang ikut menahan napas. Sejumlah riwayat menyebutkan bahwa malaikat-malaikat mulai memenuhi langit Madinah, menunggu dengan khidmat. Para sahabat tidak dapat melihat mereka dengan mata kepala, tetapi suasana yang berubah membuat mereka yakin bahwa langit tidak sedang kosong. Ada getaran halus yang terasa di hati, seolah udara membawa kehadiran makhluk-makhluk yang datang bukan untuk tugas biasa. Mereka seperti berada dalam suasana sakral yang membuat siapapun yang merasakannya otomatis menundukkan kepala tanpa tahu alasan pastinya. Di masjid, orang-orang berkumpul untuk berdoa, berharap kesehatan Nabi kembali membaik. Namun, meski doa terus dipanjatkan, ada perasaan aneh yang menyelinap ke dalam jiwa mereka. Seperti ada batas tipis antara kenyataan dan sesuatu yang lebih tinggi sedang terbuka, memperlihatkan sekilas tentang peristiwa yang akan mengubah dunia selamanya. Para tetua yang sudah lama hidup di Madinah menyadari bahwa suasana seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Bahkan pada masa-masa sulit, ketika peperangan besar terjadi, langit tidak pernah menampilkan tanda seperti ini. Sementara itu, di sekitar rumah Nabi, jumlah sahabat yang menunggu semakin bertambah. Mereka berdiri dengan wajah yang murung, sesekali menatap ke atas untuk melihat apakah ada perubahan di langit. Dan setiap kali mereka melihat cahaya matahari meredup sedikit, hati mereka terasa tertarik lebih dalam ke jurang kecemasan. Mereka tidak ingin memikirkan kemungkinan terburuk, tetapi alam seakan memberikan isyarat yang tidak dapat mereka abaikan. Semakin jelas bahwa sesuatu yang sangat besar akan segera terjadi. Perubahan di langit itu perlahan menyatukan perasaan seluruh umat menjadi satu suara batin. Rasa takut, cemas, dan pasrah pada takdir yang mungkin tengah mendekat. Namun, di tengah semua itu, mereka berusaha menguatkan diri. Mereka tahu bahwa apapun yang Allah tetapkan pasti memiliki hikmah. Mereka juga menyadari bahwa peristiwa yang sedang mereka saksikan bukan sekadar perubahan cuaca, tetapi tanda bahwa semesta sedang mempersiapkan perpisahan
dengan manusia paling mulia. Saat sore tiba dan cahaya matahari menyentuh lembut dinding-dinding Madinah, perubahan itu semakin jelas. Cahaya menjadi lebih redup, namun terasa hangat dan damai. Seolah langit ingin menyampaikan rasa hormat terakhir kepada seseorang yang telah membawa cahaya ke dunia. Dan bagi para sahabat, hari itu mulai terasa seperti awal dari akhir. Ketika alam sendiri memberikan pertanda bahwa perjalanan besar itu sedang mendekati puncaknya. Seiring berlalunya hari, suasana langit Madinah menjadi semakin berat. Cahaya matahari tidak lagi memantul seperti biasanya, dan bayangan-bayangan tampak lebih panjang meski hari masih siang. Di antara para sahabat yang menunggu di sekitar rumah Nabi, mulai muncul bisikan bahwa alam sepertinya sedang menahan tangisnya. Mereka merasakan perubahan lembut tetapi jelas, seolah ada kehadiran besar yang mendekat tanpa suara. Para sahabat tidak memiliki kata yang tepat untuk menjelaskan perasaan itu, tetapi hati mereka seakan menyadari bahwa dunia gaib sedang bergerak mendekati mereka. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa malaikat mulai memenuhi langit Madinah sejak pagi itu. Tentu para sahabat tidak melihat wujud mereka secara langsung, namun tanda-tanda keberadaannya terasa begitu nyata. Ada desiran halus di udara, seperti angin yang membawa rasa tenang bercampur haru. Bagi yang berdiri cukup lama di depan rumah Nabi, mereka merasakan sensasi seolah ada sesuatu yang turun dari langit dan mendekati bumi. Kehadiran itu tidak membuat takut, tapi lebih seperti kedatangan tamu agung yang menuntut kesunyian total sebagai bentuk penghormatan. Di dalam rumah Nabi, ketenangan itu terasa jauh lebih kuat. Ruangan yang semula dipenuhi suara lirih, kini berubah menjadi sangat hening, seolah dinding-dinding pun ikut menahan suara. Para sahabat yang berada dekat Nabi merasakan getaran lembut yang sulit dijelaskan, seperti suasana yang sering mereka rasakan ketika malaikat Jibril turun membawa wahyu dulu. Namun kali ini, suasananya berbeda. Tidak ada ayat yang turun, tidak ada perintah, hanya kedatangan para malaikat yang dipenuhi rasa duka dan hormat. Para sahabat saling menatap ketika suasana ruangan tiba-tiba semakin terasa berat, namun penuh kedamaian. Mereka tidak berbicara, tetapi masing-masing menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Kehadiran itu bukan sekadar tanda perubahan besar. Itu adalah penanda bahwa langit sedang mempersiapkan penyambutan untuk seseorang yang telah memimpin umat dengan cahaya kebenaran selama bertahun-tahun. Para malaikat tidak datang untuk menyampaikan peringatan, tetapi untuk meramaikan momen paling sakral dalam sejarah manusia. Di luar rumah, umat yang berkumpul juga merasakan hal serupa. Beberapa dari mereka tiba-tiba meneteskan air mata tanpa tahu apa yang memicunya. Bukan karena mereka melihat sesuatu, tetapi karena hati mereka seperti disentuh oleh sesuatu yang sangat halus dan dalam. Anak-anak yang berada di antara kerumunan menjadi lebih tenang, sementara orang dewasa merapatkan kain mereka untuk menenangkan diri. Sesekali, seseorang menatap ke langit dan mendapati bahwa awan tampak bergerak lebih lambat, seolah menunda waktu. Pada sore, ari angin berhenti hampir sepenuhnya. Daun-daun yang biasa bergetar kini berdiri diam, menciptakan suasana yang seakan membungkam seluruh Madinah. Para sahabat merasa bahwa kedatangan para malaikat sudah semakin dekat, mengisi setiap sudut kota dengan kehadiran yang tidak terlihat, tetapi sangat terasa. Umat pun mengikuti intuisi itu dengan memperdalam doa mereka, memohon agar Allah memberikan keringanan kepada Nabi dan menjaga hati mereka agar tetap tegar menghadapi takdir. Perlahan, tanda-tanda kecil itu menyatu menjadi satu pemahaman besar di hati setiap orang. Langit tidak sedang bersiap untuk badai, bukan pula untuk perang. Langit sedang menyiapkan penyambutan mulia untuk Nabi yang dicintai oleh bumi dan dihormati oleh makhluk langit. Hari itu, setiap helaan napas di Madinah terasa lebih berat, namun juga lebih sakral, karena semua orang tahu mereka sedang berada di ambang peristiwa yang akan mengubah dunia selamanya. Pagi itu, suasana di dalam rumah Nabi terasa jauh lebih sunyi dibanding sebelumnya. Para sahabat yang berjaga di sekitar kamar duduk dengan wajah pucat dan mata yang sulit melepaskan pandangan dari pintu. Mereka menyadari bahwa kondisi Nabi semakin melemah. Namun ketenangan yang terpancar dari ruangan itu membuat mereka ragu apakah mereka harus menangis atau tetap tegar. Seolah-olah ada cahaya lembut yang menyelimuti tempat itu, memberikan rasa teduh meski hati mereka sedang dilanda badai. Ketika beberapa sahabat dekat memasuki kamar dengan perlahan, mereka melihat Nabi berbaring dengan wajah tenang. Beliau membuka mata perlahan dan memberi senyum kecil yang membuat udara di ruangan itu
dipenuhi rasa haru. Senyum itu seperti pesan bahwa mereka tidak perlu takut, bahwa perpisahan ini bukanlah akhir, melainkan bagian dari perjalanan yang sudah lama digariskan. Para sahabat merasakan dadanya sesak, tetapi mereka mendekat dengan penuh hormat, berusaha menjaga ketenangan yang Nabi tunjukkan. Nabi memanggil beberapa nama dengan suara yang sangat lembut. Suara itu hampir tenggelam oleh keheningan ruangan, namun tetap terdengar jelas di hati mereka yang mendengarnya. Mereka duduk lebih dekat, siap mendengarkan. Nabi kemudian menyampaikan pesan-pesan terakhirnya, bukan dalam bentuk nasihat panjang atau amanat besar, melainkan dalam kalimat-kalimat sederhana yang penuh kasih. Beliau mengingatkan pentingnya persatuan, menekankan agar umat tetap saling menjaga dan tidak terpecah oleh perbedaan. Kata-kata itu mengalir perlahan, seperti embun yang jatuh ke daun di pagi hari. Dalam sekejap, mata para sahabat mulai berkaca-kaca. Mereka berusaha menahan tangis agar suasana tetap tenang. Setiap kata yang keluar dari mulut Nabi terasa seperti cahaya yang menyentuh nurani mereka. Ada yang menundukkan wajah, ada yang menggenggam tangan mereka sendiri agar tetap kuat. Mereka menyadari bahwa pesan-pesan ini bukan sekadar pengingat, tetapi juga ikatan terakhir yang Nabi berikan sebelum meninggalkan dunia. Di luar ruangan, beberapa sahabat lain menunggu sambil menahan cemas. Mereka mendengar suara sayap-sap dari dalam, tetapi tidak tahu apa yang sedang dibicarakan. Namun dari cara orang-orang yang keluar masuk ruangan itu mengusap mata mereka, mereka bisa menebak bahwa pesan yang Nabi sampaikan sangat menggetarkan hati. Mereka merapatkan kain mereka dan berdoa lebih khusyuk, memohon agar Allah memberikan kekuatan kepada mereka untuk menerima takdir yang akan datang. Nabi kemudian mengulurkan tangannya kepada beberapa sahabat, seolah ingin memastikan bahwa mereka masih merasakan kasih sayang yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Sentuhan itu membuat mereka tak mampu lagi menahan tangis. Namun tangis itu bukan berasal dari ketakutan, melainkan dari rasa cinta mendalam kepada beliau. Mereka menundukkan kepala di sisi beliau, menghormati momen yang begitu suci ini. Ruangan itu dipenuhi oleh keheningan yang hangat, keheningan yang lahir dari persahabatan dan pengabdian yang telah berjalan sepanjang hidup. Ketika kata-kata terakhir itu selesai disampaikan, Nabi memejamkan mata sejenak untuk beristirahat. Para sahabat tetap di tempat masing-masing, tidak berani bergerak ataupun bersuara. Mereka memahami bahwa momen ini adalah salah satu yang paling berharga yang akan mereka kenang sepanjang hidup. Hari itu, di tengah kondisi yang melemah, Nabi masih memberikan pelajaran terakhir kepada umatnya bahwa ketenangan, kasih sayang, dan persatuan adalah jalan yang tidak boleh mereka tinggalkan. Perpisahan itu mungkin belum sepenuhnya tiba, namun para sahabat sudah merasakan angin yang mulai menyapa. Dan di dalam kamar kecil itu, cinta Nabi kepada umatnya tercurah dalam bentuk paling lembut, menjadi kenangan yang akan terus hidup hingga akhir zaman. Sejak pagi buta, para sahabat yang berkumpul di sekitar rumah Nabi sudah merasakan kegelisahan yang semakin kuat. Banyak di antara mereka yang datang sambil menangis pelan, sementara lainnya berusaha menguatkan diri dengan berzikir. Mereka tahu bahwa kondisi Nabi semakin menurun, tetapi tidak ada yang benar-benar siap menghadapi kenyataan itu. Setiap langkah yang mendekati rumah beliau terasa berat, seolah kaki mereka menolak mengakui bahwa hari ini mungkin menjadi hari perpisahan. Madinah, yang biasanya dipenuhi suara aktivitas, berubah menjadi kota yang berjalan dengan napas tertahan. Di dalam rumah, suasana lebih berat lagi. Para sahabat yang berada di dekat Nabi melihat tubuh beliau melemah sedikit demi sedikit. Mereka menatap wajah yang selama ini menjadi cahaya kehidupan mereka, dan kesedihan itu menembus hingga ke dasar hati. Bahkan para sahabat yang selama ini dikenal tegar dan kuat, kini terlihat kehilangan pijakan. Ada yang berdiri di sudut ruangan dengan tangan bergetar, ada yang menggigit bibir sambil menahan air mata, dan ada pula yang menatap lantai agar tidak terlihat terlalu rapuh di hadapan orang lain. Keguncangan itu tidak hanya datang dari rasa kehilangan, tetapi juga dari ketakutan akan masa depan. Selama puluhan tahun, mereka selalu bisa kembali kepada Nabi kapanpun mereka membutuhkan arahan, ketenangan, atau kekuatan. Kini, membayangkan dunia tanpa beliau terasa seperti menghadapi kegelapan tanpa cahaya penuntun. Para sahabat mulai saling memandang, seolah mencari kepastian dari satu sama lain bahwa mereka akan mampu melanjutkan perjalanan ini. Namun tak seorang pun bisa memberikan jawabannya
karena mereka sendiri pun merasakan ketakutan yang sama. Di luar kamar, beberapa sahabat lainnya duduk dengan punggung bersandar pada dinding, mencoba menenangkan diri dengan mengulang doa-doa yang mereka hafal. Suara doa itu tidak keras, tapi terdengar seperti bisikan yang menggantung di udara, menambah berat suasana ruangan. Anak-anak yang ikut menunggu bersama orang tua mereka melihat wajah-wajah yang penuh duka itu dan ikut diam tanpa suara. Mereka mungkin tidak sepenuhnya memahami apa yang terjadi, tetapi mereka bisa merasakan bahwa sesuatu yang sangat besar sedang mendekat. Beberapa sahabat berusaha menyembunyikan rasa sedih mereka dengan sibuk mengambil air, menyusun tempat duduk, atau memastikan kerapihan di sekitar rumah. Namun tindakan-tindakan kecil itu tidak mampu menyembunyikan duka yang jelas terpancar dari mata mereka. Setiap kali mereka masuk ke kamar, kemudian keluar lagi, wajah mereka selalu tampak lebih lelah, lebih kosong, seperti seseorang yang sedang membawa beban yang tidak mampu diucapkan. Salah satu dari mereka, yang biasanya begitu tegar, akhirnya menangis di bahu sahabat lainnya. "Aku tidak siap," katanya dengan suara bergetar. Sahabat yang memeluknya tidak mengatakan apapun, hanya menepuk punggungnya perlahan sebagai bentuk dukungan. Mereka semua memahami perasaan itu. Perpisahan dengan seseorang yang telah mengubah hidup mereka bukanlah hal yang bisa diterima hanya dengan logika. Sementara itu, di dalam kamar, Nabi masih berusaha menampilkan ketenangan yang sama. Beliau sesekali membuka mata dan menatap para sahabatnya dengan penuh kasih. Tatapan itu seperti mengatakan bahwa mereka harus tetap kuat. Namun justru tatapan lembut itu membuat hati mereka semakin luluh. Mereka tahu bahwa Nabi sedang menenangkan mereka, bukan dirinya sendiri. Itu membuat mereka semakin tersadar betapa besar cinta beliau kepada umatnya. Menjelang siang, keguncangan para sahabat mencapai puncaknya. Mereka tidak lagi mampu menyembunyikan rasa takut dan duka yang selama ini mereka tahan. Mereka menangis dalam diam, berdoa dalam harap, dan menatap satu sama lain dengan ketidakpastian. Hari itu, Madinah bukan hanya menjadi kota yang berduka, ia menjadi tempat di mana hati-hati yang paling berani pun diguncang hingga ke akar. Ketika mereka menyadari bahwa detik-detik besar itu semakin mendekat dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Menjelang sore, suasana Madinah berubah semakin hening, seolah semua suara dunia sedang berhenti untuk mendengarkan sesuatu yang jauh lebih besar. Cahaya matahari yang biasanya memantul hangat di dinding-dinding rumah kini tampak lebih lembut, hampir seperti kabut tipis yang turun dari langit. Para sahabat yang berkumpul di sekitar rumah Nabi merasakan ketenangan yang aneh, bukan ketenangan yang menenangkan, tetapi ketenangan yang membuat dada terasa sesak. Seakan langit menundukkan kepalanya, ikut bersiap menjadi saksi momen yang tak dapat diulang kembali. Beberapa orang yang memandang ke atas menyadari bahwa udara tampak berbeda. Burung-burung yang biasanya terbang melintas, kini memilih bertengger diam di atap-atap rumah. Bahkan, hewan-hewan yang biasanya berkeliaran di jalan tampak berhenti, seolah menunggu. Ada sesuatu di udara yang tidak terlihat, tetapi sangat terasa. Sebuah kehadiran besar yang merayap turun, mengisi setiap sudut kota. Para sahabat yang peka merasakan getaran halus di hati mereka, seperti kehadiran para malaikat yang kini semakin dekat dengan bumi. Di dalam rumah, suasana itu lebih jelas lagi. Para sahabat yang menjaga Nabi merasa seolah ruangan dipenuhi kelembutan yang tidak berasal dari dunia ini. Nafas Nabi semakin pelan, namun wajah beliau tetap memancarkan ketenangan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Para sahabat menahan tangis, tidak ingin membuat suasana semakin berat bagi beliau. Namun, keheningan yang ada justru membuat air mata itu turun lebih cepat, seperti air yang mencari jalannya sendiri. Sesekali, salah satu sahabat mendekat untuk memastikan kenyamanan beliau, tapi setiap gerakan mereka dilakukan setenang mungkin. Mereka merasa seolah malaikat-malaikat yang hadir di ruangan itu sedang mengawasi momen ini dengan penuh hormat. Tidak ada suara keras, tidak ada bisikan tegang. Semua tertahan dalam perasaan bahwa mereka sedang berada di titik paling suci yang pernah mereka lewati dalam hidup. Di luar rumah, umat yang berkumpul semakin banyak. Mereka datang bukan karena dipanggil, tetapi karena hati mereka merasa ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Orang-orang duduk bersandar pada tembok, ada yang mengusap air mata, ada yang menggenggam tangan satu sama lain untuk menguatkan. Beberapa anak kecil bertanya-tanya kepada orang tua mereka, mengapa semua orang menangis? Namun, orang tua mereka hanya menggelengkan kepala,
tak sanggup menjawab. Mereka tahu bahwa penjelasan apapun tidak akan cukup menggambarkan apa yang sedang terjadi. Langit sore itu perlahan berubah warna, dari kuning keemasan menjadi jingga yang lembut, seperti kain tipis yang diturunkan dari arah barat. Warna itu memantulkan perasaan duka dan kehangatan dalam waktu bersamaan. Para sahabat yang memandangnya merasakan seolah langit sedang menahan air mata, siap turun kapan saja. Beberapa di antara mereka memejamkan mata dan meresapi suasana itu, sadar bahwa momen ini akan terukir selamanya dalam ingatan mereka. Ketika suara angin yang lembut mulai menyentuh dedaunan, para sahabat semakin yakin bahwa langit bukan sekadar menyaksikan. Langit seakan ikut menundukkan diri, menghormati Nabi yang telah membawa cahaya kepada umat manusia. Tidak ada gemuruh, tidak ada badai, hanya ketenangan yang menyelimuti seluruh kota. Namun dalam ketenangan itu, ada rasa berat yang mampu membuat hati siapapun bergetar. Hari itu, semua orang di Madinah merasakan bahwa mereka tidak sedang sendirian. Mereka merasakan bahwa bumi dan langit sedang bertemu dalam satu kesedihan yang sama. Dan saat cahaya sore perlahan memudar, para sahabat memahami bahwa peristiwa yang selama ini mereka takuti kini semakin dekat. Langit telah menjadi saksi, dan sebentar lagi sejarah akan mencatat momen yang tak akan pernah terlupa. Waktu berjalan dengan pelan, seolah setiap detik menahan dirinya agar tidak terlalu cepat berlalu. Para sahabat yang berada di sisi Nabi merasakan suasana ruangan semakin lembut. Seakan cahaya yang mengisi tempat itu bukan lagi cahaya matahari, melainkan cahaya yang datang dari kedamaian ilahi. Nabi terbaring dengan wajah yang tenang, napasnya pelan namun teratur. Tidak ada keluhan, tidak ada rasa sakit yang beliau tunjukkan. Hanya ketenangan mendalam yang membuat para sahabat semakin sulit menahan air mata. Mereka tahu detik-detik yang paling menggetarkan itu sedang mendekat. Aisyah yang berada di sisi beliau memegang tangan Nabi dengan lembut. Ia merasakan bagaimana tangan yang dulu begitu kuat kini menjadi lebih ringan dan lemah. Namun meski fisiknya tampak rapuh, pancaran ketenangan dari wajah beliau justru membuat hati yang menyaksikan luluh seketika. Para sahabat yang berdiri tidak jauh dari tempat tidur, Nabi melihat bagaimana cahaya ketenangan itu membuat ruangan seakan berubah menjadi tempat yang sangat suci. Mereka merasakan bahwa malaikat-malaikat sedang memenuhi sekeliling mereka, menghadiri momen yang tidak ada bandingannya dalam sejarah umat manusia. Nabi kemudian membuka mata perlahan. Beliau menatap para sahabat satu persatu, seolah ingin memastikan bahwa mereka akan baik-baik saja setelah kepergiannya. Tatapan itu penuh cinta, penuh pesan, dan penuh kekuatan. Para sahabat yang melihatnya langsung menunduk, menahan tangis yang nyaris pecah. Mereka tidak ingin membuat keadaan semakin berat bagi Nabi, walau sebenarnya mereka merasa dunia sedang retak di dalam hati mereka. Beberapa saat kemudian, Nabi memohon kepada Aisyah agar kepalanya diletakkan di pangkuannya. Permintaan itu membuat suasana ruangan semakin haru. Nabi kemudian menyandarkan kepalanya dengan pelan. Matanya kembali tertutup dan napasnya semakin halus. Para sahabat menahan napas, tidak berani bergerak ataupun berbicara. Mereka merasakan bahwa momen ini adalah titik di mana kehidupan dan kepergian saling bersentuhan dalam keheningan paling dalam. Di luar rumah, kabar bahwa Nabi berada di detik-detik terakhir mulai terdengar di antara kerumunan orang. Tangis mulai terdengar pelan. Beberapa orang bersimpuh sambil menengadahkan tangan, memohon agar Allah memberikan kekuatan. Ada yang menutup wajah mereka dengan kain, ada yang memeluk anak-anak mereka sambil menangis. Madinah tidak lagi menjadi kota yang penuh suara. Ia berubah menjadi kota yang tenggelam dalam doa dan air mata. Kembali di dalam ruangan, para sahabat melihat Nabi berusaha menggerakkan bibir, seakan ingin mengucapkan sesuatu. Mereka mendekat, hati mereka bergetar menunggu kata terakhir itu. Dengan suara yang sangat pelan, hampir tak terdengar, Nabi mengucapkan kalimat yang menjadi cahaya bagi seluruh umat. Ummati, ummati, umatku, umatku. Kata itu keluar dengan penuh kasih sayang, seperti ucapan seorang manusia yang hidupnya sepenuhnya dihabiskan untuk membawa rahmat kepada dunia. Setelah itu napas Nabi semakin pelan, semakin ringan, seperti daun yang jatuh dari pohon tanpa suara. Para sahabat hampir tidak mampu menahan diri lagi. Mereka melihat bagaimana cahaya lembut di wajah Nabi perlahan memudar, dan suasana ruangan berubah menjadi semakin sunyi. Tidak ada gemuruh,
tidak ada tanda keras, hanya keheningan yang membuat setiap hati roboh di tempatnya. Saat detik itu tiba, seluruh ruangan serasa berhenti bernafas. Tubuh Nabi menjadi tenang sepenuhnya. Aisyah menggenggam tangan beliau dengan erat, sementara para sahabat mengusap wajah mereka dengan air mata. Mereka menyadari bahwa cahaya terbesar yang pernah menyinari dunia telah kembali kepada Sang Pencipta. Dan meski dunia tampak runtuh bagi mereka, wajah Nabi tetap tersenyum, seakan menegaskan bahwa perjalanan agung ini telah mencapai tujuan terindahnya. Kabar itu tidak keluar melalui pengumuman, tidak pula disampaikan dengan suara keras. Ia menyebar seperti angin yang membawa duka dari satu hati ke hati lainnya. Dari dalam kamar Nabi, tangis para sahabat pecah tanpa bisa ditahan. Mereka yang sejak tadi berusaha tegar, akhirnya meruntuhkan seluruh pertahanannya. Tangis itu bukan hanya karena kehilangan, tetapi karena menyadari bahwa dunia baru saja berubah selamanya. Suara-suara lirih itu melintasi dinding rumah, keluar melalui celah pintu, dan menyentuh setiap orang yang sedang menunggu dengan hati yang gelisah. Orang-orang yang berada di halaman depan rumah Nabi segera menyadari ada sesuatu yang terjadi. Mereka melihat sahabat yang keluar dari pintu dengan mata merah dan wajah yang tak bisa menyembunyikan duka. Salah satu dari mereka mencoba menenangkan diri, namun tangannya bergetar saat menutupi wajahnya. Dan ketika seseorang bertanya bagaimana keadaan beliau, ia hanya menggeleng sambil menunduk. Tidak ada kata yang perlu ia ucapkan. Jawaban itu saja sudah membuat banyak orang ambruk di tempatnya. Dalam hitungan menit, suara tangis mulai terdengar dari berbagai penjuru rumah. Ada yang mencengkeram pakaian mereka sendiri, ada yang jatuh berlutut sambil menutup wajah dengan kedua tangan. Ada pula yang bersandar pada tembok sambil menangis diam-diam. Madinah yang sejak pagi sunyi kini berubah menjadi kota yang dipenuhi suara parau, suara hati yang pecah, memikirkan pemimpin dan teladan yang baru saja kembali kepada Tuhan. Beberapa sahabat yang sangat dekat dengan Nabi berlari keluar rumah Turhayang Hayong mencari udara. Wajah mereka basah oleh air mata, dan mereka tidak mampu menyembunyikan rasa kehilangan yang begitu dalam. Salah satu dari mereka memegang dada dengan gemetar, seolah mencoba menahan sesak yang datang seperti gelombang besar. Yang lainnya mengambil beberapa langkah, lalu berhenti karena lututnya tak mampu menopang tubuh. Tangis itu bukan sekadar tangis manusia kehilangan pemimpin. Itu adalah tangis jiwa yang kehilangan cahaya. Di belakang rumah, beberapa wanita yang menunggu kabar mulai menangis histeris ketika mereka mendengar suara tangis para sahabat. Mereka saling berpelukan, saling memegang tangan, mencoba menenangkan satu sama lain. Meski tidak ada yang benar-benar bisa ditenangkan. Anak-anak ikut menangis hanya karena melihat orang dewasa menangis. Mereka tidak sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi mereka bisa merasakan betapa dalam luka yang sedang dialami orang-orang di sekeliling mereka. Di masjid, orang-orang yang baru pulang dari berdoa mendengar kabar tersebut dari kerumunan yang berlarian. Beberapa di antara mereka langsung jatuh terduduk. Ada yang menghantuk tanah, ada yang memandang langit sambil bergetar, dan ada yang hanya menatap kosong, seolah tidak percaya bahwa detik yang mereka takutkan sepanjang hari akhirnya benar-benar tiba. Madinah menjadi kota yang terguncang bukan oleh gempa, tetapi oleh gelombang kesedihan yang menerjang setiap hati tanpa ampun. Suara takbir dan istighfar mulai terdengar di tengah tangis. Ada yang mencoba menenangkan diri dengan mengulang nama Allah berkali-kali, namun suaranya tetap bergetar. Ada pula yang memejamkan mata sambil berbisik, tidak mungkin. Meski dalam hati mereka tahu bahwa takdir telah jatuh dan manusia paling mulia telah kembali kepada Sang Pencipta. Teriakan kesedihan itu bergema di seluruh Madinah, menyebar dari rumah Nabi hingga ke jalan-jalan kecil yang biasanya dipenuhi anak-anak bermain. Hari itu, tidak ada langkah yang kuat, tidak ada suara yang tegar. Seluruh kota menangis, seluruh hati goyah, dan meski bumi tetap berputar, para sahabat merasa bahwa cahaya dunia telah redup, meninggalkan mereka dalam duka yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Di tengah tangis para sahabat dan umat yang memenuhi halaman rumah Nabi, suasana langit tampak jauh lebih berat daripada sebelumnya. Cahaya matahari meredup, seperti ditutupi oleh selimut lembut yang turun perlahan. Udara menjadi hening, tidak ada angin, tidak ada suara burung, seolah seluruh alam berhenti untuk menghormati kepergian manusia yang paling dicintai semesta. Para sahabat yang masih berada di sisi jenazah Nabi
merasakan ketenangan itu dengan cara yang sulit dijelaskan. Ada keheningan yang terasa bukan dari dunia ini, seperti kehadiran yang turun membawa duka yang tidak terlihat oleh mata. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa ketika Nabi wafat, langit dipenuhi malaikat yang turun untuk menyaksikan momen itu. Para sahabat mungkin tidak melihat wujud mereka secara langsung, namun suasana ruangan dan udara yang berubah drastis membuat hati mereka yakin bahwa malaikat telah memenuhi cakrawala. Ruangan yang kecil itu terasa lebih lapang, seolah cahaya yang tidak berasal dari matahari masuk dan mengisi setiap sudutnya. Para sahabat merasakan hawa lembut menyentuh kulit mereka, seperti belayan yang penuh kasih dari dunia yang tak tampak. Di luar, umat yang sedang menangis tiba-tiba merasakan perubahan serupa. Teriakan dan tangis yang semula memenuhi udara perlahan mereda, bukan karena duka telah hilang, tetapi karena keheningan yang turun begitu kuat hingga membuat semua orang terdiam. Beberapa orang meletakkan tangan di dada, merasakan sesuatu yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya, seperti gelombang haru yang datang dari langit. Orang-orang saling menatap dengan mata penuh air, seolah ingin memastikan apakah mereka saja yang merasakan hal itu atau semua merasakannya bersama-sama. Para sahabat terdekat kemudian menceritakan bahwa di detik-detik itulah malaikat menangis. Tangis mereka bukan seperti manusia, tidak terdengar oleh telinga, tetapi terasa oleh jiwa. Mereka merasakan duka yang begitu dalam, duka yang hanya bisa dirasakan oleh makhluk yang mengenal Nabi sebagai kekasih Allah dan cahaya bagi seluruh makhluk. Tangis para malaikat itu menjadi penanda bahwa kepergian Nabi bukan hanya kehilangan bagi manusia, tetapi juga bagi langit dan seluruh alam. Air mata para sahabat mengalir lebih deras ketika mereka merasakan kehadiran itu. Mereka merasakan bahwa mereka tidak sendirian dalam duka ini. Seseorang yang telah membimbing manusia keluar dari kegelapan kini dilepaskan oleh seluruh alam dengan kesedihan yang sama. Mereka merasakan bahwa bumi dan langit bersedih bersama mereka. Ada rasa haru yang begitu dalam, campuran antara kehilangan dan kehormatan karena diperkenankan menjadi saksi bagi momen semulia ini. Di luar rumah, beberapa orang melihat awan bergerak perlahan, seperti berkumpul di satu titik. Tidak ada yang bisa menjelaskannya, tetapi pemandangan itu membuat mereka menundukkan kepala. Mereka sadar bahwa sesuatu yang sangat agung sedang terjadi, sesuatu yang tidak pernah dialami manusia sebelumnya. Suasana itu membuat para ibu memeluk anak mereka lebih erat, sementara para pria saling berpegangan tangan untuk saling menguatkan. Beberapa sahabat kemudian menyampaikan bahwa saat itu bumi seakan berhenti berputar sejenak. Tidak ada suara kaki, tidak ada gemerisik daun, tidak ada angin yang lewat. Semua berhenti dalam satu duka bersama. Mereka percaya bahwa para malaikat sedang memberikan penghormatan terakhir kepada Nabi, menangis dalam keheningan yang tidak bisa ditangkap indera manusia. Dan meskipun air mata itu tidak terlihat, mereka meresap ke dalam hati setiap orang yang berada di sana, mengukir luka sekaligus cahaya kenangan yang tidak akan pernah padam. Hari itu, Madinah menjadi tempat pertemuan dua dunia manusia yang berduka dan dunia malaikat yang menangis. Dan bagi siapapun yang menyaksikannya, tidak ada yang lebih menggetarkan hati selain menyadari bahwa bahkan makhluk langit pun bersedih ketika Nabi terakhir meninggalkan dunia ini. Sejak kabar wafatnya Nabi menyebar, suasana Madinah tidak lagi sama. Langit yang sebelumnya tampak redup kini berubah menjadi lebih kelabu, seolah semesta sedang menutup dirinya dalam duka yang dalam. Cahaya matahari tampak lebih lemah, bayangan-bayangan memanjang di tanah, dan hawa hening yang memenuhi kota membuat setiap langkah terasa berat. Para sahabat yang berjalan keluar dari rumah Nabi melihat perubahan ini dengan hati yang semakin hancur. Mereka merasa seakan seluruh alam sedang ikut merasakan kehilangan yang tidak terhingga. Riwayat menyebutkan bahwa pada hari itu langit seperti menggelap, bukan karena awan biasa, tetapi karena duka yang menyelimuti semesta. Burung-burung tidak berkicau, seolah mereka pun membungkam suaranya demi menghormati momen ini. Angin berhenti berhembus, meninggalkan udara yang begitu tenang, namun syarat dengan kesedihan yang tak terlihat. Anak-anak yang biasanya berlari di jalan, kini hanya berdiri memegang tangan orang tua mereka, memandang sekitar dengan mata bingung, merasakan bahwa ada sesuatu yang sangat besar telah berubah. Di dalam rumah Nabi, para sahabat masih berkumpul mengelilingi jenazah beliau. Tidak ada suara selain tangis yang sesekali pecah pelan. Mereka mencoba menenangkan diri, namun beratnya duka hari itu membuat hati mereka seakan terpasung. Mereka duduk diam,
memandang wajah Nabi yang kini tenang dalam keabadian dengan perasaan yang sulit disampaikan dengan kata-kata. Mereka tahu bahwa cahaya terbesar yang pernah mereka miliki telah pergi, dan dunia kini terasa jauh lebih gelap tanpa kehadiran beliau. Beberapa sahabat mengusap wajah mereka berulang kali, mencoba menghapus air mata yang terus mengalir. Pada saat itu, mereka merasakan seolah ruangan dipenuhi sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, seperti ada getaran halus di udara. Bukan getaran yang menakutkan, tetapi getaran yang membawa kesan bahwa semesta sedang memberi penghormatan. Ada yang memejamkan mata, mencoba merasakan lebih dalam apa yang sedang terjadi. Dan yang mereka rasakan adalah kesedihan yang bukan hanya milik mereka, tetapi milik seluruh dunia. Di luar rumah, orang-orang mulai melihat fenomena lain. Matahari tampak tertutup awan tipis, meski sebelumnya langit cerah. Beberapa orang melihat cahaya di ufuk barat tampak berubah menjadi warna keemasan yang lembut, seakan langit sedang menunduk dalam penghormatan. Tidak ada badai, tidak ada petir, tetapi perubahan suasana itu cukup membuat semua orang berhenti dan merenung. Mereka menyadari bahwa apa yang terjadi hari itu bukan kejadian biasa. Ini adalah hari ketika bumi dan langit merasakan kehilangan yang sama. Suara doa pun mulai terdengar dari berbagai sudut. Orang-orang memanggil nama Allah berulang kali, memohon kekuatan agar mereka mampu melewati hari yang paling berat dalam hidup mereka. Suara-suara itu bergema di antara dinding-dinding rumah, mengalir ke jalan-jalan, menyatu dengan tangis yang tetap tidak berhenti. Madinah menjadi kota yang tenggelam dalam keheningan dan air mata, seakan seluruh penduduknya sedang berjalan di bawah awan duka yang sangat besar. Ketika malam perlahan turun, suasana semakin terasa mengguncang hati. Langit malam tidak bertabur bintang seperti biasanya. Awan tipis menutupi cahaya di atas, membuat malam tampak lebih gelap dari biasanya. Para sahabat dan umat merasakan bahwa kegelapan itu bukan sekadar gelap malam, tetapi gelap yang membawa pesan bahwa dunia telah kehilangan cahaya terbesar yang pernah dimilikinya. Mereka berdiri dalam diam, menatap langit sambil menahan tangis, merasakan bahwa semesta sedang berkabung bersama mereka. Hari itu, guncangan yang dialami umat bukan hanya guncangan jiwa, tetapi juga guncangan semesta. Alam dan manusia bersedih dalam satu kesatuan, dan peristiwa itu menjadi saksi bahwa kepergian Nabi bukan hanya kehilangan bagi umatnya, tetapi juga kehilangan bagi seluruh makhluk yang pernah merasakan cahaya beliau. Setelah kabar wafatnya Nabi menyebar ke seluruh penjuru Madinah, kota itu berubah menjadi tempat yang dipenuhi kesunyian yang memilukan. Tidak ada lagi percakapan ringan, tidak ada suara anak-anak berlarian, bahkan langkah kaki pun terdengar seperti gema yang berat. Umat yang biasanya bersemangat menyambut hari kini hanya duduk di jalan-jalan atau bersandar pada dinding rumah, menangis dalam diam. Mereka tidak tahu bagaimana harus menghadapi kenyataan bahwa manusia yang selama ini menjadi cahaya hidup mereka kini telah pergi selamanya, seolah dunia kehilangan arah dan seluruh hati tertinggal dalam ruang yang kosong. Di sekitar rumah Nabi, suasana lebih memilukan lagi. Para sahabat yang sejak pagi berada di sana kini duduk lesu dengan wajah yang tidak lagi mampu menyembunyikan duka. Mata mereka merah, suara mereka serak, dan tangan mereka gemetar setiap kali mencoba menenangkan satu sama lain. Mereka merasakan betapa besar kehilangan itu. Tidak hanya kehilangan seorang pemimpin, tetapi kehilangan seseorang yang telah membimbing mereka dari masa-masa tergelap menuju cahaya kebenaran. Kini, tanpa kehadirannya, dunia terasa seperti malam tanpa bulan. Beberapa wanita keluar dari rumah sambil mengusap air mata, menggenggam tangan anak-anak mereka yang ikut menangis, meski tidak sepenuhnya mengerti apa yang terjadi. Anak-anak itu memeluk ibunya dengan bingung, merasakan kesedihan yang mengalir dari orang dewasa di sekitar mereka. Di antara kerumunan, ada yang bertanya dengan suara bergetar, "Apa yang akan kita lakukan sekarang?" Namun, tidak ada yang dapat menjawab. Para sahabat hanya saling menatap, mengetahui bahwa pertanyaan itu juga membebani hati mereka. Di masjid, para lelaki duduk sambil menundukkan kepala. Suara istighfar dan takbir terdengar pelan, namun berbeda dari biasanya. Suara-suara itu dipenuhi getaran duka, seakan setiap kalimat adalah usaha untuk menahan hati agar tidak runtuh sepenuhnya. Ada yang menahan tangis sambil memegang dada, ada yang menutupi wajahnya dengan kain, dan ada pula yang hanya menatap kosong ke lantai, tidak mampu berkata apapun. Mereka merasakan bahwa hari itu adalah hari paling berat dalam hidup mereka. Sementara itu,
Para sahabat terdekat dengan Nabi tetap berada di dekat jenazah beliau. Mereka mengusap mata berulang kali, berusaha menguatkan diri untuk memberikan penghormatan terakhir dengan cara yang paling baik. Namun setiap kali mereka memandang wajah Nabi yang telah tenang, air mata kembali mengalir tanpa bisa dihentikan. Wajah itu yang selama ini memancarkan kebijaksanaan dan kasih sayang, kini diam dalam kedamaian yang abadi. Pemandangan itu membuat hati mereka semakin terhimpit oleh duka yang dalam. Orang-orang datang silih berganti, ingin melihat wajah Nabi untuk terakhir kalinya. Mereka masuk dengan langkah pelan, menahan napas, dan keluar dengan mata yang semakin membengkak. Tidak ada satupun yang bisa masuk dan keluar tanpa menangis. Hari itu, seluruh umat merasakan kehilangan yang sama. Tanpa memandang usia atau derajat, semua hati bergetar dalam satu irama duka yang tidak bisa ditahan oleh siapapun. Madinah perlahan diselimuti kesunyian yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Kesunyian yang bukan berasal dari ketiadaan suara, tetapi dari kedalaman luka yang membalut setiap jiwa. Orang-orang duduk berkelompok, saling menenangkan, meski mereka sendiri tidak mampu menguatkan diri sepenuhnya. Namun di tengah kesedihan itu, ada satu hal yang menyatukan mereka. Cinta mendalam kepada Nabi yang telah mengubah hidup mereka. Hari itu, umat terdiam menangis, meresapi kenyataan bahwa mereka harus melanjutkan hidup tanpa seseorang yang menjadi sumber cahaya, pedoman, dan cinta bagi seluruh manusia. Dan meski duka itu terasa tak tertahankan, mereka tetap berkumpul, saling menopang, menandakan bahwa cinta kepada Nabi tidak akan pernah padam meskipun tubuh beliau telah kembali kepada Sang Pencipta. Ketika kesedihan menyelimuti Madinah dan hati para sahabat nyaris hancur, Abu Bakar datang dengan langkah pelan namun penuh keteguhan. Ia baru kembali dari tempat tinggalnya di pinggiran kota setelah mendengar kabar tentang kondisi Nabi. Wajahnya pucat, namun matanya menyimpan tekad yang tidak dimiliki oleh banyak orang saat itu. Ia memasuki rumah Nabi dengan langkah yang sangat hati-hati, seolah takut mengusik kesunyian yang sedang membalut ruangan. Para sahabat yang melihat kedatangannya segera memberi ruang, berharap kebijaksanaannya mampu memberi mereka pegangan di tengah duka. Ketika Abu Bakar sampai di sisi Nabi, ia menatap wajah beliau dengan penuh cinta dan penghormatan. Air mata yang sejak tadi ia tahan, akhirnya jatuh juga. Namun ia berusaha tetap tenang. Ia memegang tangan Nabi dengan lembut, seakan ingin menyimpan kehangatan itu untuk selamanya. Setelah beberapa saat menatap wajah beliau yang kini damai dalam keabadian, Abu Bakar membungkuk dan mengecup kening Nabi. Ia berbisik pelan, "Wahai Rasulullah, engkau begitu indah dalam hidupmu, dan engkau tetap indah dalam wafatmu." Kata-kata itu keluar dengan suara yang pecah, namun penuh ketulusan. Setelah memastikan bahwa Nabi telah benar-benar kembali kepada Sang Pencipta, Abu Bakar keluar dan menemui umat yang memenuhi halaman rumah. Mereka menangis tanpa henti. Ada yang berteriak, ada yang kehilangan arah. Bahkan beberapa sahabat mengalami guncangan begitu besar hingga tidak bisa berdiri tegak. Dalam suasana yang begitu kacau, Abu Bakar berdiri tegak meski air matanya masih mengalir. Ia tahu bahwa pada saat seperti ini, umat membutuhkan seseorang yang mampu menenangkan mereka. Ia mengangkat tangan, memberi isyarat agar semua orang mendengarkan. Suaranya bergetar ketika mulai berbicara, tetapi keteguhannya membuat semua orang perlahan terdiam. Abu Bakar mengucapkan kalimat yang kelak menjadi peneguh hati seluruh umat. "Barang siapa menyembah Muhammad, ketahuilah bahwa Muhammad telah wafat. Namun barang siapa menyembah Allah, maka Allah Maha Hidup dan tidak akan pernah mati." Kata-kata itu menghantam hati para sahabat seperti batu besar, namun bukan untuk menjatuhkan mereka. Kata itu justru mengangkat mereka dari rasa kehilangan yang membuat mereka hampir tenggelam. Banyak yang menundukkan kepala, menyadari bahwa duka mereka begitu besar karena cinta mereka begitu dalam. Namun Abu Bakar mengingatkan bahwa misi Nabi tidak berhenti pada wafatnya, dan umat tidak boleh runtuh karena duka. Beberapa sahabat mulai menghapus air mata mereka, perlahan bangkit dari keterpurukan yang sangat dalam. Mereka melihat bagaimana Abu Bakar tetap tegar, meski hatinya hancur. Ketegasan itu memberikan kekuatan tidak hanya bagi mereka, tetapi juga bagi seluruh umat yang menghadapi hari paling kelam dalam hidup mereka. Tak ada seruan panjang, tak ada pidato yang bertele-tele. Satu kalimat cukup untuk membuat arah dunia kembali menemukan jalannya. Setelah menyampaikan kata-katanya, Abu Bakar berdiri bersama para sahabat lainnya.
mencoba menenangkan mereka yang masih histeris. Ia memeluk beberapa orang, memberikan keyakinan bahwa mereka akan mampu melewati cobaan ini. Meski air matanya belum berhenti, ia tetap menjaga keteguhan. Ia tahu bahwa ini adalah ujian besar bagi umat, dan ia harus berdiri sebagai penopang agar tidak semua runtuh di saat yang sama. Hari itu, Abu Bakar bukan hanya sahabat Nabi. Ia menjadi pemimpin yang meneguhkan hati umat, menghidupkan kembali keyakinan yang sempat goyah karena duka, dan melalui kata-kata yang ia ucapkan, umat kembali menemukan cahaya yang sempat redup bahwa meski Nabi telah pergi, Allah selalu bersama mereka, dan ajaran beliau akan terus menerangi kehidupan hingga akhir zaman. Setelah Abu Bakar menenangkan umat dengan kata-katanya yang tegas namun penuh kelembutan, suasana Madinah perlahan berubah dari histeris menjadi duka yang lebih tenang. Tangis memang belum berhenti, tetapi kini tangis itu tidak lagi bercampur dengan kepanikan. Ada ketenangan baru yang turun ke dalam hati umat, seolah seluruh kota sedang diajari untuk menerima takdir dengan cara yang paling lembut. Para sahabat pun mulai menyadari bahwa cinta kepada Nabi bukanlah berakhir dengan wafatnya, tetapi justru diuji melalui kemampuan mereka untuk ikhlas. Beberapa riwayat tentang malaikat yang menangis mulai beredar pelan di antara kerumunan. Para sahabat saling bercerita bagaimana mereka merasakan kehadiran lembut malaikat di saat-saat terakhir Nabi. Bagaimana cahaya yang tidak berasal dari lampu atau matahari memenuhi ruangan, dan bagaimana keheningan sakral turun tanpa peringatan. Cerita-cerita itu bukan untuk menambah duka, tetapi untuk memperkuat keyakinan bahwa peristiwa besar ini terjadi bukan hanya di bumi, tetapi juga di langit. Dan justru inilah yang membantu umat memahami bahwa duka mereka tidak mereka tanggung sendirian. Di berbagai sudut Madinah, orang-orang mulai memejamkan mata dan menarik napas panjang, mencoba meresapi peristiwa yang baru saja mereka alami. Mereka menyadari bahwa sekalipun mereka sangat mencintai Nabi, mereka harus melepaskannya dengan cara yang paling mulia. Mereka tahu bahwa tidak ada cinta yang lebih kuat daripada mengikhlaskan seseorang kembali kepada penciptanya. Dan dari langit yang redup itu, umat seakan diajari bahwa keikhlasan bukanlah menyerah, tetapi bentuk cinta yang paling tinggi. Beberapa sahabat berkumpul di sekitar masjid, membicarakan pesan-pesan yang Nabi sampaikan sebelum wafat. Mereka mengingat kembali nasihat tentang persatuan, akhlak, dan pentingnya menjaga amanah yang telah diberikan kepada mereka. Setiap kata terasa jauh lebih dalam sekarang, seolah maknanya baru benar-benar terbuka setelah Nabi tidak lagi berada di tenggi-tengga mereka. Mereka menyadari bahwa keikhlasan bukan hanya menerima perpisahan, tetapi juga menerima tanggung jawab besar untuk menjaga ajaran beliau tetap hidup. Anak-anak yang sebelumnya kebingungan pun mulai tenang ketika orang tua mereka memeluk mereka sambil bercerita tentang Nabi, tentang betapa besar kasih sayang beliau kepada umat, dan tentang bagaimana beliau mengajarkan untuk selalu percaya kepada Allah. Kata-kata itu membuat duka berubah menjadi kehangatan yang mengisi hati mereka. Bahkan dalam kesedihan, cinta Nabi terus mengalir melalui cerita, melalui ingatan, dan melalui setiap ajaran yang ditinggalkan. Di dalam rumah, beberapa sahabat tetap duduk di sisi jenazah Nabi. Meski air mata masih mengalir, hati mereka pelen-pelen mulai menerima kenyataan. Mereka mengusap wajah beliau yang tenang, merasakan kedamaian yang kini menyelimuti tubuhnya. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi gelisah. Mereka menyadari bahwa Nabi telah kembali ke tempat yang jauh lebih indah daripada dunia ini. Dan dari kesadaran itu, muncul ikhlas yang turun perlahan, seperti embun pagi. Malam hari tiba dengan suasana yang lebih damai. Langit yang sebelumnya gelap tampak sedikit lebih cerah, seolah semesta sedang menenangkan hati umat. Para sahabat memandang ke atas, merasa bahwa duka mereka kini mulai berubah menjadi kekuatan. Mereka tahu bahwa cinta Nabi tidak pernah hilang, dan jejak beliau akan terus membimbing mereka hingga akhir hayat. Langit malam itu seakan menjadi guru yang lembut mengajarkan bahwa perpisahan bukan memutuskan cinta, tetapi memindahkan cinta itu ke tempat yang lebih tinggi. Adi Ito, Madinah belajar satu hal yang paling penting, bahwa keikhlasan adalah cara terbaik untuk menjaga cinta tetap hidup. Dan di tengah duka yang mendalam, umat menyadari bahwa mereka belum kehilangan segalanya. Mereka masih memiliki ajaran Nabi, warisan beliau, dan cahaya yang tidak akan pernah padam selamanya. Malam itu, setelah duka mulai berubah menjadi ketenangan,
Madinah perlahan kembali bernapas. Para sahabat dan umat yang sejak pagi berguncang kini duduk bersama dalam lingkaran kecil, saling menguatkan dengan doa dan zikir. Meski hati mereka masih terasa kosong, ada cahaya lembut yang mulai kembali menyelimuti jiwa mereka. Mereka sadar bahwa meski Nabi telah pergi, risalah yang beliau tinggalkan tetap hidup. Dan itulah yang menjadi kekuatan untuk melangkah ke hari berikutnya. Perpisahan itu memang tak terhindarkan, tetapi cahaya yang Nabi bawa tidak pernah padam. Di dalam rumah Nabi, beberapa sahabat duduk di samping jenazah beliau dengan perasaan hangat bercampur haru. Wajah Nabi yang tenang menjadi pengingat bahwa beliau telah menyelesaikan tugasnya dengan sempurna. Tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi beban dunia. Hanya kedamaian yang memancar dari raut beliau, membisikkan kepada setiap hati bahwa hidup harus terus berjalan. Para sahabat memandang wajah itu dengan kekaguman terakhir, menyadari bahwa mereka diberi kehormatan untuk menjadi saksi dari kehidupan manusia paling mulia. Esok paginya, Madinah bangkit dengan langkah yang lebih kuat. Meski duka masih menggantung di udara, umat mulai memahami bahwa mereka memiliki tanggung jawab besar. Mereka tidak hanya kehilangan Nabi, mereka juga mendapat amanah untuk melanjutkan cahaya yang beliau nyalakan. Setiap akharan, setiap nasihat, setiap teladan yang Nabi tinggalkan kini bergantung pada mereka untuk dijaga, diajarkan, dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Para sahabat merasa beban itu berat, tetapi juga mulia. Abu Bakar dan para sahabat lainnya lalu berkumpul di masjid, membicarakan langkah-langkah yang harus mereka ambil setelah wafatnya Nabi. Mereka menyadari bahwa tanpa persatuan, risalah ini tidak akan bertahan. Karena itu mereka meneguhkan hati, saling berjanji untuk menjaga kebersamaan dan tidak terpecah oleh perbedaan. Suara-suara mereka serak karena tangis semalaman, tetapi keteguhan itu terasa kuat mengakar dalam diri mereka. Mereka tahu bahwa ini adalah awal dari perjalanan panjang yang harus dijalani dengan cahaya iman. Para wanita dan anak-anak juga mulai kembali menjalani kegiatan mereka. Meski masih dengan langkah pelan, mereka saling berkumpul, bercerita tentang kebaikan Nabi, tentang bagaimana beliau memperlakukan setiap orang dengan penuh kasih. Cerita-cerita itu membuat duka mereka berubah menjadi rasa syukur yang mendalam. Mereka merasa beruntung pernah hidup di masa Nabi, pernah mendengar suara beliau, dan pernah merasakan sentuhan lembut akhlaknya. Kenangan itu menjadi cahaya kecil yang mereka peluk erat agar tidak padam oleh kesedihan. Seiring hari-hari berlalu, umat semakin menyadari bahwa cinta mereka kepada Nabi tidak harus berakhir. Cinta itu justru harus tumbuh, berubah menjadi amal, menjadi akhlak, menjadi cahaya yang mereka pancarkan kepada dunia. Mereka belajar bahwa kehilangan bukanlah akhir, tetapi panggilan untuk menjadi lebih baik. Mereka melihat bahwa setiap tangis yang mereka keluarkan tidak sia-sia, karena tangis itu menegaskan betapa besar arti Nabi dalam hidup mereka. Madinah kembali hidup sebagai pusat ilmu dan cahaya. Masjid terisi oleh suara pengajian, anak-anak kembali berlarian dengan tawa, dan para sahabat mengajarkan apa yang mereka pelajari langsung dari Nabi dengan penuh tanggung jawab. Cahaya yang dibawa Nabi menyebar ke segala penjuru, dari satu hati ke hati lainnya, terus bergerak melintasi waktu dan tempat, dan setiap orang yang menerima cahaya itu menjadi bagian dari perjalanan yang tidak pernah berhenti. Hari itu, meski duka masih tersisa, umat memahami satu hal besar, bahwa cahaya Nabi tidak berhenti bersama jasad beliau, tetapi terus hidup dalam ajaran dan akhlak yang beliau tinggalkan. Cahaya itu tidak akan pernah padam, tidak akan pernah hilang, karena ia telah ditanamkan ke dalam jiwa umat hingga akhir zaman.